Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua ya. Bertemu lagi dengan Pak Burhan dalam pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini ya, Pak Guru akan memberikan beberapa pembahasan soal-soal OSN ya, atau yang mungkin saat ini disebut dengan KSN ya. Dulu namanya OSN, sekarang namanya diganti dengan KSN ya, yaitu kompetisi sains nasional. Ya. Kemudian di sini nanti Pak Guru juga akan memberikan soal yang mungkin anak-anak akan persiapan dalam menghadapi lomba KSM ya, yaitu kompetisi sains madrasah. Kalau KSN itu untuk lomba yang penyelenggaranya dari Dinas Pendidikan ya. Kalau KSM ya itu penyelenggaranya adalah Kementerian Agama ya. Dua-duanya adalah lomba resmi karena penyelenggaranya dari pemerintah ya. Jadi nanti untuk jika kalian mendapatkan juara ya, maka piagam atau sertifikatnya bisa menambah poin ya kalian saat akan naik ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu ke SMP ya. Jadi jika kalian bisa mendapatkan juara, nanti akan mendapatkan poin tambahan. Baik, langsung saja kita akan belajar bersama ya. Di sini barangkali kalian sudah pernah mendapatkan soalnya ya. Kalau yang pernah, ya mungkin anggap saja ini sebagai pengingat ya. Bagi yang belum, ya mari kita belajar bersama. Banyak cara ya anak-anak untuk menyelesaikan soal-soal olimpiade. Ya, Pak Burhan di sini hanya menyajikan cara ya, salah satu cara saja ya, karena terbatas waktu juga. Baik, nanti jika cara Pak Burhan ini lebih mudah silahkan dipakai. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Kita baca bersama-sama bilangan pecahan untuk bilangan desimal 0,111 dan seterusnya adalah. Nah, yang dimaksud bilangan desimal 0,111 dan titik 3 ya, itu artinya dan seterusnya ya anak-anak. Bukan hanya 0,111 saja. Tetapi di sini ada titik 3, artinya itu masih selanjutnya, dan jumlah angka satunya mungkin sampai tak terhingga. Hanya saja karena memang dalam penulisan matematika, jika angka satunya ini sangat banyak, cukup ditulis dengan titik 3, ya, artinya itu dan seterusnya, ya masih seperti itu. Baik, kita misalkan saja, misal ya Pak Guru suka memisalkan dengan X ya. Misalkan X itu adalah ini 0,111 ya. Saya kasih titik 3 karena masih dan seterusnya. Ya. Di sini angka yang kembar ya itu semuanya kembaran. Jadi polanya seling 1 sudah kembar, ya, maka nanti cuma saya kalikan 10 saja. Ya, maka kalau 10 dikalikan X, nah 0,111 ini, ya, ini kalau kita kalikan, titik itu maksudnya kali ya. Ya, dikalikan 0,111 dan seterusnya. Maka nilai dari 10 dikali X itu adalah, ini komanya mundur 1 kalau dikalikan 10 anak-anak. 1,111 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, nanti ya kita lanjutkan di sini ya, sehingga ketika 10x, ya 10 kali X kan 10x ya, itu sama dengan 1,111
dan X itu nilainya adalah 0,111 dan seterusnya, maka ini kita bisa kurangkan. 10X dikurangi X, ini sebenarnya adalah 1X ya, tapi jarang sekali kalau 1X itu ditulis 1X ya, biasanya cukup ditulis dengan X gitu saja. 10X dikurangi X itu adalah 9X, sama dengan 1,111 dan seterusnya dikurangi 0,111 dan seterusnya adalah 1. Ya, kalau ini ditulis sebenarnya 1,00000 seperti itu terus, alias 9X sama dengan 1. Maka nilai dari X adalah 1/9. Seperti itu anak-anak. Jadi nilai dari pecahan 0,111 dan seterusnya adalah 1/9. Baik anak-anak. Cukup jelas ya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke ya. Dapatkan nilai penjumlahan berikut. Ya. Jadi soalnya seperti ini anak-anak, dapatkan nilai penjumlahan berikut. Kita tulis dahulu. Ya, 1/4 ditambah 1/12 ditambah 1/24 ditambah dan seterusnya ya. Terakhir ditambah 1/180 sama dengan berapa, kan seperti itu pertanyaannya. Nah, soal ini ya bisa kita akali ya, kita mengeluarkan sama dengannya, saya pindah di sisi kiri saja. Setengah dikali ya, titik itu kali ya anak-anak. Nah, ini supaya bisa tetap nilainya 1/4 maka saya kalikan setengah. Ya, setengah kali setengah kan 1/4. Kemudian setengah kali berapa supaya nilainya 1/12, 1/6. Setengah kali berapa supaya nilainya 1/24, 1/12 dan seterusnya sampai setengah kali berapa supaya nilainya 1/180 berarti 1/90. Seperti itu ya. Lalu ini sama saja, ya, setengah itu kan 1 dikali 2. Ya. 1/6, itu 6 itu adalah 2 dikali 3. 1/12, itu 12 itu adalah 3 dikali 4. Nah, ini berpola ya anak-anak. 1 kali 2, 2 kali 3, 3 kali 4, nanti pasti selanjutnya 4 kali 5, 5 kali 6, dan seterusnya ya, angkanya itu berurutan. Yang terakhir 1/90 itu nanti pasti angkanya juga berurutan, 9 kali 10. Nah, seperti itu, jadi berpola. Nah, ini sama saja setengah dikali, ini kan 1/1/2 itu kan sama saja 1/1 dikurangi setengah. Ya, ditambah ini 1/2 kali 3 itu kan sama saja 1/2 ya, lalu dikurangi 1/3. Ini juga 1/3 dikurangi 1/4 dan seterusnya dan seterusnya. Nanti terakhir 1/9 dikurangi 1/10. Nah, ini nanti ya, yang di tengah ini saling meniadakan anak. Misalkan min setengah plus setengah. Nah, ini nanti kan hasilnya 0. Ya. Lalu min 1/3 plus 1/3, ini nilainya juga 0. Min 1/4, pasti nanti di sini sama plus 1/4, hasilnya 0. Yang plus
1/9 depannya tadi pasti juga min 1/9, jadi hasilnya 0. Sehingga nanti itu tinggal 1/1, dan yang paling akhir yaitu ya min 1/10. Sehingga ya ini sama saja setengah, ya ini ya setengah dikali yang di dalam kurung ini tinggal 1/1 dikurangi, ya ini yang paling belakang 1/10. Saya lanjutkan di atas ini ya anak-anak. Ya, ini saya lanjutkan di atas ini. Ya, supaya tempatnya muat. Ya, ini saya kasih garis pembatas dulu. Maka sama dengan ya setengah dikali berapa itu 1/1 dikurangi 1/10 itu. Berarti ini saya ubah menjadi 10/10 dikurangi 1/10. Maka sama dengan setengah dikali dengan 9/10. Ya, jawaban akhir berapa? 1 kali 9 ya 9 per 2 kali 10 ya per 20. Baik. Jawabannya atau jawaban akhir adalah 9/20. Nah, kalau soalnya pilihan ganda, ini jawabannya yang C. Saya kira cukup jelas ya anak-anak. Baik. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Bentuk pecahan sederhana dari 0,801, 801 dan seterusnya. Ya, ini tipe soal ini mirip dengan yang nomor 1 tadi, akan tetapi di sini berulangnya setiap 3. Nah, 801, 801, maka nanti tidak dikalikan 10 ya, tapi dikalikan berapa? Kalau 3 itu ya, kalau di belakang angkanya itu berulang setiap 3 kali ya berarti dikalikan 1000. Nanti kalau berulangnya setiap 2 angka ya dikalikan 100 gitu ya anak-anak. Langsung saja kita misalkan X sama dengan 0,801, berulang lagi 801 dan seterusnya, maka 1000 dikali X itu sama dengan, kalau dikali 1000 kan ya toh mundur 3 langkah komanya, 1 2 3 ya. Berarti 801,801 dan seterusnya. Jadi ini nanti angka yang di belakang koma itu tetap anak. Ya, tetap ya. Sehingga nah 1000X sama dengan 801,801,801, kemudian X itu sama dengan 0,801,801 dan seterusnya ini ya. Kita kurangkan. Yes ya, kita kurangkan. 1000X dikurangi X yaitu 999X. 801,801,801 dikurangi 0,801,801 ya 801, karena di sini 0,0000 ini enggak usah kita menulisnya, kita garis. Maka ya ini kita lanjutkan di atas ini. Kita lanjutkan di atas. Berarti kalau 999X itu sama dengan 801, maka X
sama dengan 801 per 999. Nah, kita perlu tinjau ya, di sini ada catatan bahwa A dan B itu saling prima. Ya. Jadi A dan B saling prima, okay. Dan ini juga ada ketentuan bahwa pecahan itu dalam bentuk pecahan yang sederhana, okay. Maka kita juga perlu cek apakah ini bisa disederhanakan atau enggak. Kan seperti itu anak-anak. Coba kita cek di sini ya. 801 ya. 801 coba kita bagi dengan 9. Ini 8 bagi 9 nggak bisa, 80 bagi 9 ya, 9 dikali 8 ya, ini berarti 8 ya. 8 kali 9 72. 80 kurangi 72 itu 8, kita turunkan 1, 81 bagi 9 ya 9. 9 kali 9 81, kita kurangkan 0. Oke. Berarti ini bisa disederhanakan anak-anak, yaitu dibagi 9 per 9. Ini adalah 89 per, ini kalau dibagi 9 kan 111 ya. Nah, 89 dan 111 ini sudah saling prima anak-anak ya. Sudah saling prima, maka langkah selanjutnya adalah saya garis pemisah dulu. Berarti karena yang A itu yang atas dan B itu adalah yang bawah, maka ini sebagai A dan ini sebagai B. Pertanyaannya tadi apa? Nilai dari ada A plus B. Maka nilai A plus B yaitu 89 ditambah 111. Ya. Berapa itu anak-anak? 200. Ya. Jadi nilai akhirnya adalah 200. Jadi pilihannya atau jawabannya adalah yang B. Baik, untuk pertemuan kali ini, ya, Pak Guru cukupkan sekian. Di lain waktu Pak Guru akan membahas soal-soal olimpiade yang lain, ya, atau soal yang matematika terintegrasi, ya, agar yang anak-anak persiapan KSM juga bisa menikmati video dari Pak Burhan. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi Pak Guru memberikan saran ya, gunakan cara yang paling mudah menurut kalian. Ya, Pak Guru hanya menyajikan salah satu cara dari berbagai macam cara ya. Jika cara yang Pak Guru tadi jelaskan itu menurut kalian mudah untuk dipahami, silahkan dipakai. Tapi kalau tidak, kalian bisa menggunakan dengan cara yang lain. Gitu ya anak-anak. Mudah-mudahan bermanfaat video dari Pak Guru. Jangan lupa like and subscribe ya. Kemudian berikan komentar pada kolom komentar. Kemudian silahkan kalian share ke teman-teman kalian yang mungkin baru persiapan KSN ataupun KSM. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.